Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Andra Kirana dengan NPM 24 Jadi di video kali ini saya akan membuat tugas resum tentang materi Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelum masuk ke pembahasan utama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu ideologi. Jadi, ideologi berasal dari dua kata, yaitu ideas dan logos. Ideas memiliki arti gagasan, konsep, dasar, ide, dan cita-cita. Sedangkan logos berarti ilmu atau ajaran. Jadi, ideologi adalah sekumpulan gagasan, nilai, kepercayaan, dan prinsip yang menjadi dasar dalam berpikir, bertindak, dan mengatur kehidupan masyarakat dalam suatu negara. Ideologi memberikan panduan tentang bagaimana masyarakat dalam suatu negara seharusnya berfungsi dan tujuan apa yang ingin dicapai. Ideologi dalam suatu negara berfungsi sebagai yang pertama sebagai pedoman, yang kedua sebagai pemersatu bangsa, yang ketiga mendorong terjadinya perubahan dan pembangunan, yang keempat ideologi berfungsi sebagai alat untuk mengontrol keadaan sosial dalam suatu negara, dan yang kelima ideologi dalam suatu negara berfungsi sebagai identitas nasional. Berdasarkan sumbernya, ideologi terbagi menjadi dua. Yang pertama, ideologi yang bersumber dari kebudayaan. Hal ini berarti pandangan hidup atau cara berpikir yang berasal dari kebiasaan, tradisi, dan nilai-nilai yang dianut dalam suatu masyarakat. Kemudian yang kedua, ideologi yang bersumber dari agama. Hal ini berarti pandangan hidup yang dianut suatu masyarakat didasarkan pada ajaran agama tertentu. Dalam hal ini terdapat istilah yang bernama teokrasi, yaitu sebuah sistem pemerintahan yang aturan-aturan negaranya didasarkan pada nilai-nilai dan ajaran agama tertentu. Contohnya, penerapan hukum dalam suatu negara mengikuti ajaran kitab suci atau pedoman agama. Selanjutnya, jenis-jenis ideologi yang ada di dunia. Yang pertama, ideologi liberalisme, yaitu paham yang mengutamakan kebebasan individu dalam segala aspek kehidupan, meliputi kebebasan untuk berpikir, mengemukakan pendapat, serta mengembangkan bakat dan kemampuan. Kemudian yang kedua, ideologi sosialisme, yaitu ideologi yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat dan pemerataan sumber daya. Dalam hal ini, negara berperan untuk mengatur ekonomi dan menyediakan layanan dasar untuk semua warga negara. Kemudian yang ketiga, ideologi kapitalisme, yaitu ideologi yang memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk menguasai dan mengendalikan kegiatan ekonomi berdasarkan kemampuan modal yang dimilikinya. Nah, dari banyaknya ideologi yang ada, kenapa harus Pancasila? Apa sih itu ideologi Pancasila sebenarnya? Pancasila sebagai ideologi negara memiliki makna bahwa Pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam mengatur dan menyusun aturan serta kebijakan terkait segala aspek kehidupan bernegara, baik itu aspek ekonomi, sosial, politik, budaya, dan sebagainya. Ideologi Pancasila berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang sudah ada sejak lama, seperti nilai gotong royong, nilai musyawarah dan mufakat, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan sosial. Sebagai ideologi, Pancasila mencerminkan pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengakui adanya nilai ketuhanan, kemudian nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sosial. Pancasila berisi 5 nilai utama, yaitu nilai yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini berarti sebagai warga negara, kita harus mengakui adanya keberadaan Tuhan yang Maha Esa, serta harus saling menghormati kebebasan beragama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini berarti kita harus menghormati hak asasi manusia dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Hal ini menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman dan perbedaan yang ada. Kemudian yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hal ini mengedepankan demokrasi yang berlandaskan pada musyawarah dan mufakat. Kemudian yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu mewujudkan kesejahteraan yang merata dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. ada alasan kenapa ideologi seperti liberalisme, kapitalisme, dan yang lainnya itu tidak diterapkan di Indonesia. Hal ini karena ada beberapa unsur dari ideologi-ideologi tersebut yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Contohnya, yang pertama, nilai ateisme dalam komunisme. Ateisme merupakan paham yang tidak percaya adanya Tuhan, sehingga ideologi komunisme ini bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, yaitu nilai sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang menegaskan bahwa bangsa Indonesia itu percaya dengan adanya Tuhan. Yang kedua, individualisme dalam liberalisme. Jadi paham liberalisme ini
menekankan kebebasan individu, yang mana dalam hal ini individu ini lebih memprioritaskan kepentingan pribadi di atas kepentingan publik. Hal ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai seperti nilai gotong royong, nilai kebersamaan, dan nilai persatuan yang ada di dalam sila kelima dan ketiga Pancasila. Dan yang ketiga yaitu kapitalisme dalam ekonomi. Kapitalisme merupakan paham yang memberikan kebebasan kepada individu untuk melakukan kegiatan perekonomian dan mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Nantinya paham ini dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Hal ini jelas berbeda dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang mendorong terciptanya ekonomi kerakyatan, di mana kesejahteraan bersama menjadi prioritas penting. Dan di sini pemerintah menjaga agar tidak terjadinya kesenjangan dalam masyarakat. Itulah sebabnya mengapa ideologi-ideologi tersebut tidak digunakan oleh negara Indonesia, karena ideologi tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sebagai ideologi negara, Pancasila memiliki 3 hakikat. Yang pertama, dimensi realitas. Hal ini berarti nilai-nilai Pancasila bersifat nyata atau real berasal dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Contohnya seperti nilai semangat gotong royong, rasa kekeluargaan, dan kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, dimensi idealitas. Hal ini berarti Pancasila mengandung cita-cita atau tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia, seperti keadilan sosial, kesejahteraan, dan kedaulatan. Dan yang terakhir, dimensi fleksibilitas. Hal ini berarti Pancasila bersifat dinamis atau menyesuaikan dan mengikuti dengan perkembangan zaman, sehingga masyarakat bisa terus mengembangkan pemikiran baru berdasarkan nilai-nilai Pancasila tanpa harus meninggalkan prinsip dasar Pancasila yang sudah ada. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, Pancasila sebagai panduan perilaku warga negara. Hal ini bermakna Pancasila menjadi penuntun bagi warga negara dalam bersikap serta mengajarkan nilai-nilai yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Yang kedua, Pancasila sebagai penolak nilai yang bertentangan. Pancasila dalam hal ini dijadikan alat untuk menolak dan membentengi warga negara dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Contohnya seperti tindak terorisme. Semuanya, sekian resum tentang materi Pancasila sebagai ideologi negara yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat. Dadah!